Sekarang ini udah tahun 2026, masuk abad 21, era maju, era teknologi, era AI. Peradaban dan perkembangan zaman udah maju pesat dan mengalami banyak evolusi. Nggak terkecuali di sektor hiburan, game-game udah canggih mampus, teknologinya juga berevolusi. Dari yang awalnya dingdong, sekarang nempel di kepala pakai VR. Tapi kok bisa? Sekarang malah banyak yang demen main hiburan jadul, kartu. Nah, nggak nyangka kan kalian tren gaming di tahun 2026 ini bukan dari video game, bukan dari game konsol, bukan game VR, tapi malah game kartu alias TCG. Dari mulai Pokemon, Yu-Gi-Oh, Bakugan, One Piece itu belakangan ini lagi gila-gilaan ramenya yang main. Rasanya kayak balik lagi ke berpuluh-puluh tahun yang lalu di era dimana video game belum semasif sekarang ya. Orang-orang pada ngumpul buat adu kartu, tuker-tukeran kartu, jual beli kartu. Pokoknya 2026 ini isinya porta kartu, semuanya kartu. Apa orang-orang udah jengah sama yang namanya video game ya? Jadi mereka balik lagi ke main kartu kayak dulu, atau emang main kartu dan duel langsung sama player lain itu emang lebih seru daripada main game kompe? Atau jangan-jangan ada strategi elit global yang ngebikin orang-orang pada keracunan TCG? Nah, di Bacotan Gaming episode kali ini, aku Lajunta, gamers yang juga mulai kecipratan tren kartu TCG ini bakal ngebedah kenapa permainan kartu koleksi atau TCG bisa rame banget dimainin sekarang. Jadi ayo kita bedah misteri ini bareng-bareng. Sebelum kita mencari tahu kenapa fenomena TCG ini bisa marak banget terjadi sekarang ya, kita coba mendalami dulu nih tentang TCG. Apa itu TCG, Bang? Nah, TCG atau Trading Card Game ini adalah sebuah game kartu yang menggabungkan antara dua elemen besar, yaitu strategi dan koleksi. Setiap game kartu yang termasuk dalam TCG itu biasanya punya mekanik gameplay yang terus-terusan diupdate, entah itu rules baru, meta baru, atau bahkan strategi baru yang ngebikin gameplay dari setiap TCG itu nggak pernah basi. Karena selalu update setiap 3-6 bulan sekali. Makanya jenis card game yang termasuk TCG itu sangat beda dengan card game basic atau tradisional macam poker, gaple, uno, dan lain-lain yang rulesnya bakal tetap sama tanpa ada tambahan mekanik. Kecuali uno ya, sebenarnya ada update-nya juga, cuma beda tetap. Nah, karena kartu TCG ini bakal selalu terupdate berkala, makanya bakal keluar pula set atau edisi baru per 3 atau 6 bulanan. Dan setiap set barunya ini biasanya bakalan ada kartu-kartu spesial baru, rarity atau kartu langka baru, atau meta baru. Dan dari sinilah TCG ini punya bukan sekedar kartu-kartu buat main, tapi juga buat collectible item atau buat barang koleksi. Makanya yang nggak heran ya, itu kartu bisa jadi barang yang dicari banyak orang. Nah, genre TCG ini pertama kali muncul di permainan kartu yang namanya Magic the Gathering, atau orang-orang nyebutnya MTG, yang pertama kali rilis tahun 1993, bikinannya Wizard of the Coast. Si Magic the Gathering ini mekaniknya mirip sama game-game RPG. Setiap karakter punya tipe attack, keluarin magic, bahkan leveling, dan nge-build karakter biar lebih kuat. Gambar dan desain-desain dari karakter dan item-itemnya pun kelihatan banget style western RPG-nya. Mirip-mirip kayak Daggerfall, Baldur's Gate, dan lain-lain. Nah, tentu aja sebagai TCG pertama di dunia, Magic the Gathering ini bener-bener meledak banget kala itu. Ya, bayangin aja ya, dulu mainan kartu belum ada yang sekompleks ini mekaniknya. Udah kayak main board game D&D atau video game RPG, tapi dalam format kartu atau card game. Jelas kehadiran genre TCG dari Magic the Gathering ini jadi mainan yang revolusioner banget. Di tahun pertama rilis, Magic the Gathering ini udah berhasil kejual sampai 50 juta lembar kartu dalam kurun waktu kurang lebih 5 bulan doang. Itu angka produksi yang super gila gedenya buat company yang waktu itu masih kecil banget. Dan dari sinilah mulai muncul game-game kartu TCG lain yang datang dari perusahaan board game atau mainan kayak Spellfire, Legend of the Five Rings, Star Wars Card, sampai ke yang populer banget macam Pokemon dan Yu-Gi-Oh. Bahkan sampai sekarang si sepuhnya TCG, Magic the Gathering ini masih jadi salah satu TCG yang paling populer dimainin sama orang-orang. Bahkan set barunya pun masih rilis dengan berbagai macam tema dari yang medieval sampai ke cyberpunkan. MTG ini juga sering banget ngerilis booster pack atau set kartu yang collab sama IP video game kayak Final Fantasy, Assassin's Creed, sampai Fallout buat masuk jadi game TCG. Bukan cuma buat collectible item, tapi juga ngaruh ke gameplay. Kayak yang collab sama Assassin's Creed, itu beneran ada kartu buat escape detection, eagle vision, desynchronize, dan lain-lain.
Jadi ya rasanya beneran kayak main Assassin's Creed tapi versi kartu. Yang Final Fantasy pun sama. Efek-efek yang dikeluarin dari kartunya itu ya yang kita jumpai di game. Ngeluarin summon, limit break, naik Chocobo, dan lain-lain. Cuma buat di Indo, Magic the Gathering ini kurang begitu populer. Apalagi kalau dibandingin sama dua TCG ini nih, Yu-Gi-Oh sama Pokemon. Dua kartu yang saat ini jadi favoritnya warga Indo. Selain kartu gaple ya, dan kartu ATM BCA prioritas. Padahal selain dua kartu ini tuh, masih ada game-game TCG lain yang punya basis fans gede di luaran sana. Dari mulai original TCG macam Flesh and Blood, terus yang diangkat dari IP kayak TCG One Piece, Naruto, Disney, sampai ke video game yang punya versi TCG-nya sendiri. Macam Cyberpunk TCG, Palworld TCG, dan Riftbound TCG. Tapi ya, nggak tahu kenapa dari berbagai macam pilihan TCG yang ada ini, kenapa cuma Pokemon dan Yu-Gi-Oh yang ramenya gila-gilaan di sini? Apa sih yang ngebikin dua game kartu ini bisa sebegitu besarnya? Khususnya buat player Indonesia. Apakah seseru itu gameplay tarung kartunya? Atau karena gambar-gambar kartunya yang keren-keren? Atau malah... Nah, kita balik lagi ke pertanyaan yang aku lempar di akhir chapter 1. Kenapa dari semua TCG yang ada, Pokemon sama Yu-Gi-Oh yang jadi rajanya di Indonesia? Dan kenapa Pokemon yang lebih unggul? Buat jawab ini, kita bedah dulu nih dari angle yang paling fundamental dulu, yaitu dari siapa orangnya yang bisa main ini game. Coba deh kita renungkan sejenak. Siapa yang main Yu-Gi-Oh? Kalau aku lihat di lingkungan sekitar ya, yang main Yu-Gi-Oh itu ya kebanyakan cowok, umur belasan sampai balita bawah usia 59 tahun ya. Yang suka sama anime shonen, yang keren-kerenan sama combo deck, dan yang tahu bedanya Synchro sama XYZ Monster. Artinya Yu-Gi-Oh itu dari awal udah punya pasar yang spesifik, sempit, dan niche banget. Gambar kartunya aja udah nunjukin ini monster-monster di Yu-Gi-Oh tuh rata-rata dark dan edgy. Ada Dark Magician yang kelihatan kayak wizard gothic, ada Blue Eyes White Dragon yang sangar, dan ada Exodia yang lumayan intimidating gambarnya. Semuanya punya aura yang terkesan shonen banget ya. Desain kartunya tuh maskulin, dark, action heavy, dan ya niche. Sekarang bayangin Pokemon. Siapa yang bisa main Pokemon? Jawabannya simple. Semua orang. Bocil SD bisa suka Pikachu. Sampai jadi bapak-bapak pun masih pada kecantol sama gantengnya kartu Charizard atau Greninja. Cewek-cewek udah pasti pada gemes dan pengen punya SAR-nya Sylveon atau Mega Clefable. Pokemon itu franchise yang udah 30 tahun. Dan selama 30 tahun itu mereka berhasil ngebangun ekosistem raksasa yang nyentuh hampir semua pasar. Ada yang kenal Pokemon dari game di Game Boy, dari anime, dari film di bioskop, dari merchandise di Indomaret, bahkan dari Pokemon Go yang bikin orang-orang jalan keliling kompleks sambil nunduk nontonin HP. Pokemon bukan cuma kartu, bukan cuma game, tapi udah jadi budaya pop yang nyaris universal. Di Amerika Serikat tahun 2024, Pokemon TCG berhasil nyentuh angka penjualan sekitar 1,8 miliar dolar, naik 32% dibanding tahun sebelumnya. Sementara market share Yu-Gi-Oh cuma ada di kisaran 17%, jauh tertinggal dari si Pikachu. Di toko-toko TCG lokal di Indo pun rasanya sama. Satu toko bisa dapat penjualan tertinggi dari Pokemon doang, Yu-Gi-Oh sisanya. TCG lain ngumpul jadi satu ngerebut sisanya. Tapi tunggu, bukan cuma masalah siapa pasarnya. Dari sisi gameplay pun Pokemon dan Yu-Gi-Oh ini beda banget karakternya. Yu-Gi-Oh tuh kompleks parah, serius. Aturan mainnya tuh bukan yang 12 halaman bisa kelar, bisa ratusan halaman. Belum lagi mekaniknya juga terus diupdate dan berevolusi dari normal summon di era awal, terus nambah fusion, synchro, XYZ, pendulum, link, sampai sekarang ada mekanik-mekanik baru lagi. Saking kompleksnya, pemain baru sering kelabakan gara-gara layer-layer aturan soal timing Windows, summoning condition, dan counter mechanics yang bisa overwhelm banget. Makanya komunitas Yu-Gi-Oh itu cenderung lebih veteran dan hardcore. Yang baru masuk ya kudu siap-siap belajar lebih dalam dan lebih lama. Pokemon di sisi lain lebih approachable. Aturan mainnya lebih straightforward. Ada attack, ada energi, ada HP. Kalau HP habis, kartu buang. Simpelnya bisa dipahami dalam satu sesi main, tapi masih punya kedalaman strategi yang cukup buat pemain lama betah. Bahkan rulebook Pokemon versi fisiknya cuma sekitar 10 halaman doang. Sementara Yu-Gi-Oh bisa berpuluh-puluh kali lebih dengan penggunaan kata-kata atau terminologi yang cukup jelimet. Ini bukan bilang Yu-Gi-Oh jelek ya, justru kompleksitasnya itu yang bikin orang-orang ketagihan sama ini. Tapi kalau bicara siapa yang lebih gampang masuk, Pokemon menang telak lah. Dan ini yang bikin fenomena di Indo jadi menarik
menarik banget. Pokemon TCG baru masuk secara resmi ke Indonesia tahun 2019 lewat AKG Entertainment sebagai master license-nya. Dan dalam beberapa tahun berjalan, dari Indomaret sampai toko hobi, kartu Pokemon udah ada di mana-mana. Dan populasinya terus meledak, apalagi di 2025. Bahkan set terbaru mereka, ledakan Peniada, yang rilis April 2026, yang jadi barang paling dicari sama warga Indonesia, selain plastik kresek dan bensin ya, ini set benar-benar sesuai sama namanya. Ledakan Peniada. Abis meledak, lalu tiada. Ya ini set rame yang ngomongin, meledak di mana-mana. Tapi pas mau dibeli, lah barangnya goib. Mau dapat pun harganya udah digoreng sama scalper. Males banget lah. Sementara set terbarunya Yu-Gi-Oh! Blazing Dominion itu hype-nya jauh banget sama yang Pokemon. Kekuatan Pokemon yang paling gede sebenarnya ada di ekosistemnya yang terintegrasi. Kalau ada set baru kartu Pokemon rilis, itu barengan sama konten-konten lain dari franchise-nya. Anime update, game di Nintendo Switch update, merchandise baru, collab brand, semuanya bergerak bareng nyiptain hype yang saling mendukung. Yu-Gi-Oh! Animenya sekarang jalan, tapi distribusi internasionalnya masih susah. Dan konversi dari penonton anime ke TCG player itu nggak sekuat Pokemon. Jadi kalau mau disimpulin ya, Pokemon unggul bukan karena kartunya yang lebih bagus atau gameplaynya lebih seru dari Yu-Gi-Oh! Tapi karena Pokemon berhasil jadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar TCG. Dia adalah franchise yang udah meresap ke kultur populer dunia selama 3 dekade. Dan kartunya adalah salah satu pintu masuk ke dalam ekosistem besar itu. Siapapun bisa masuk, dari umur berapapun, dengan background apapun. Sementara Yu-Gi-Oh! Tetap jadi taman bermain yang seru dan dalam. Tapi pintunya memang lebih sempit dan tidak semua orang mau effort buat masuk ke dalamnya. Nah, disinilah bagian yang paling menarik sekaligus yang paling bikin aku geleng-geleng kepala. Sekarang di 2026 ini, fenomena yang lagi terjadi di dunia TCG itu udah bergeser jauh dari yang namanya ayo kita adu kartu. Yang viral sekarang itu bukan video turnamen highlight, bukan analisis deck meta terbaru. Yang viral itu adalah brewek alias gacha kartu. Buat yang belum tahu ya, ada istilah buat momen buka booster pack kartu secara live sambil direkam. Orang-orang nonton ini karena ada sensasi judi yang datang dari tiap kartu yang dibalik satu persatu. Apakah ini kartu biasa? Apakah ini SAR yang harganya bisa jutaan? Setiap buka pack itu ada ketidakpastian yang nggak tahu kenapa ya bikin otak manusia tuh ketagihan. Ada efek gacha, ada efek judi. Bahkan kartu TCG sekarang udah bukan cuma mainan, udah bukan cuma collectible, tapi udah banyak yang anggap jadi investasi. Dan ini yang bikin orang-orang yang sebenarnya nggak peduli sama gameplay atau lore Pokemon pun ikutan beli kartu dan brewek. Mereka beli bukan buat main, tapi buat simpen. Kartunya dinilai buat jual lagi kalau harganya naik. Bahkan pasar TCG global udah nembus angka 15 miliar dolar lebih. Dan sebagian besar pertumbuhan itu didorong bukan cuma dari pemain yang bener-bener main ya, tapi juga dari kolektor dan investor yang lihat kartu langka sebagai aset. Sama kayak jam tangan mewah, wine vintage, atau sneaker limited edition. Di Indo sendiri udah kelihatan banget fenomena ini. Kartu SAR dari set festival Terastel X yang rilis awal 2025 kemarin, ada 9 kartu kucing yang jadi hit di seri ini. Dan yang paling dicari yaitu Umbreon sama Sylveon. Sekarang udah harganya di atas 2 jutaan semua. Atau yang lebih gila lagi, hit dari set-set yang udah gak rilis lagi, macam 151. Atau VMAX Climax itu lebih mahal lagi, tembus puluhan juta per lembar. Padahal harga beli per pack-nya aja cuma 20-60 ribuan pas awal-awal rilisnya. Artinya ada orang yang beli ratusan pack terus jual kartu langkanya di secondary market dengan keuntungan yang lumayan. Bahkan sampai ada yang heboh loh soal Logan Paul yang mau lelang kartu Pikachu ilustrator miliknya di kisaran 7 juta sampai 12 juta dolar. Dan disinilah gacha brewek-brewek itu masuk jadi bagian dari ekosistemnya TCG. Sensasi buka pack itu by design memang bikin orang terus balik lagi. Ada yang disebut hit card, yaitu kartu paling langka di setiap set dengan ilustrasi terbaik dan odds munculnya yang sangat rendah. Ini yang jadi incaran utama. Dan untuk dapetin satu chess card itu, orang bisa buka puluhan, bahkan ratusan pack. Sistem ini secara psikologis hampir identik sama slot machine atau judi slot. Bedanya hasilnya punya wujud fisik dan bisa dijual lagi. Ini bagian yang paling personal buat aku. Aku tertarik sama TCG-TCG-an karena tertarik sama gameplaynya. Penasaran sama mekanik deck building, gimana cara nyusun kartu biar sinergi, gimana cara baca situasi di meja, ngalahin lawan pakai strategi, bukan cuma keberuntungan doang. Kalau dilihat di Steam pun, our game paling lamaku itu dipegang sama gamenya Yu-Gi-Oh! Duel Link. Udah ratusan jam loh aku mainin tuh game. Di Switch pun mainnya juga TCG-nya Yugi.
Emang seintu itu aku sama Yugi. Bahkan sajadah pun motif Yugi. Terus game TCG lain di mobile juga pernah main Marvel Duel. Cuma udah pensi gara-gara kalau mau menang ya kudu banget top up. Dan baru belakangan ini aku tertarik buat nyobain main TCG asli. Main kartunya beneran tak pegang, beneran tak banting kayak main poker atau gaple. Tapi yang gue temuin malah sesuatu yang agak bikin mengerutkan dahi. Orang-orang yang datang ke toko TCG sekarang sebagian besar mereka bukan datang buat main. Mereka datang bawa dompet tebal buat borong booster box. Buka semuanya di tempat, ambil yang langka, dan tanya ke owner toko berapa buyback harganya. Turnamen diadain, tapi yang datang ya pemain yang sama terus. Sisanya lebih seneng stand di luar nungguin pool yang bagus tuh. Foto kartunya, upload ke Instagram, terus dilelang di FJB. Ada yang bilang ini natural evolution dari hobi koleksi. Dan ya itu ada benernya. Setiap hobi yang punya secondary market pasti bakal ada segmen investornya. Sepatu, action figure, vinyl, semua sama. Tapi ada perbedaan yang aku rasain antara komunitas yang hobi dan komunitas yang FOMO doang. Kalau FOMO, orang masuk beli set baru bukan karena excited sama kartunya atau penasaran sama mekanik barunya. Mereka masuk karena takut ketinggalan tren dan juga sok-sokan pengen cuanin. Dan ini yang bikin harga di market jadi hancur gila-gilaan. Kartu yang awal rilis harganya normal, tiba-tiba naik karena ada scalper. Terus semua orang panik buying, harganya jadi bubble. Terus pelan-pelan turun tuh waktu hype-nya udah nggak segede sekarang. Yang paling aku sayangkan sebenarnya bukan soal harganya yang naik atau investornya yang masuk ya. Itu semua hak mereka dan itu konsekuensi wajar dari tren besar. Yang bikin aku agak sedih adalah melihat gimana esensi dari TCG itu pelan-pelan berubah. TCG itu lahir sebagai game, sebagai medium buat orang-orang ketemu, duduk berhadapan, ngeluarin kreativitas lewat deck building, ngerasain tegangnya duel yang bisa balik keadaan dari nyaris kalah jadi menang. Ada human element di dalamnya yang nggak bisa didapat dari scrolling marketplace atau nungguin harga naik. Tapi ketika satu set kartu baru rilis dan reaksi pertama yang muncul di semua sosial media adalah mahal gak nih guys kartunya? Atau ini kak cari seharga 100 juta teman-teman? Bukan deck apa yang bisa dibuild dari set ini nih? Atau ini kartu bisa nggak nih buat counter meta ini nih? Berasa ada yang hilang gitu. Mungkin cuma perspektif aku yang terlalu idealis soal hobi. Mungkin memang begini jalannya TCG berkembang ya, jadi lebih besar. Tapi kalau boleh berharap satu hal ya, semoga di antara semua orang yang sekarang lagi buka-buka pack brewek-brewek itu, ada yang akhirnya ngerasa penasaran sama gameplaynya. Duduk di meja, ngadu deck, terus ngerasain serunya duel beneran. Karena di sanalah TCG itu paling hidup. Karena pada akhirnya yang bikin kartu-kartu ini punya nilai adalah karena ada orang-orang yang benar-benar cinta sama gamenya. Kalau semua yang tersisa cuma investor dan spekulan, dan tidak ada lagi yang peduli sama gameplaynya, maka yang akan kolaps bukan cuma harganya, tapi juga passion yang bikin TCG ini jadi fenomena sejak awal. Nah, selain harga kartu yang lagi naik sekarang, ternyata hardware buat main game pun juga harganya tuh sekarang juga makin gak ngotak ya mahalnya. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, semua itu udah aku bahas di videoku yang ini nih. Kenapa semua alat gaming jadi mahal di Indo? Sama aku juga nyobain bikin orang normal jadi gamers nih. Berhasil nggak ya kira-kira? Jadi kalau kamu gamers sejati, tonton dua-duanya. Dan jangan lupa cek produk yang udah aku taruh di sini nih. Siapa tahu nih di Brewek dapat yang mantap